Salam literasi. Bersama saya Aziz Saputro dalam acara Ngobrol Bareng Dinamika. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sedulur Dinamika dimanapun Anda berada. Di sini saya tidak sendirian karena di sini saya ditemani dengan Ketua Umum UKM LPM Dinamika, Mas Rendra. Gimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah baik nih Mas Haji. Ngomong-ngomong nih tentang organisasi yang ada di kampus itu, organisasi yang ada di kampus itu organisasi apa aja sih? Tentunya di kampus itu ada yang lingkupnya fakultas dan juga lingkupnya institut. Nah, Ya. di fakultas itu ada HMPS, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kemudian ada DEMA Fakultas, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Dan juga ada SEMA Fakultas, Senat Mahasiswa. Nah, selain itu juga ada banyak lagi yang ada di fakultas karena fakultas itu beda-beda organisasinya. Nah, kemudian di ranah institut atau kampus itu ada apa sih organisasi yang bisa kita ikuti? Yang pertama ada DEMAI, Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut. Kemudian ada SEMAI, Senat Mahasiswa Institut. Kemudian ada UKK dan juga tentunya ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Nah, di dalam kampus IAIN Surakarta khususnya, unit kegiatan mahasiswa itu tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Tidak hanya satu, dua, tiga, tapi lebih dari 10 unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sini saya dengan narasumber akan mengupas tuntas salah satu UKM yang ada di Institut IAIN Surakarta. Nah, UKM apakah itu? UKM LPM Dinamika, unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pendidikan Mahasiswa. Nah, gimana Mas kabarnya? Ya. Sehat alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih Mas tentang UKM Dinamika. Nah, di dalam UKM Dinamika itu UKM yang kayak gimana tuh Mas? Sehingga itu kan salah satu UKM yang ada di IAIN ya Mas. Nah, itu sejarahnya muncul organisasi itu gimana? Kok sampai sekarang masih ekstensi? Nah, ketenakannya kayak gitu Mas. Jadi gini Mas, Dinamika, UKM LPM Dinamika atau sekarang yang lebih populer disebut dengan riset dinamika itu merupakan apa ya? Itu juga salah satu UKM yang tua di IAIN. Itu paling tua ya, angkatan UKM angkatan tua kan. Kan banyak kan UKM di IAIN Surakarta, kurang lebih ada 19. Dinamika menjadi salah satu yang paling tua di IAIN. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru IAIN Surakarta tahun 2020. Selamat datang di kampus IAIN Surakarta. Itu ya, kalau sejarahnya sih dulu gimana ya, kalau saya dengar sowan-sowan ke sesepuh UKM Dinamika maupun dari tulisan yang saya baca yang tertinggal yang ada di komputer UKM itu dulunya seperti ini. Jadi pada waktu kurang lebih tahun 97 atau 98 gitu ya. Itu usianya sama kayak saya. Bahkan kalau bersama Mas Haji belum lahir untuk Dinamika ini. Ya, betul. Itu sekitar tahun 97 98 itu ya. Dulu jadi ketika ini IAIN itu masih apa? Menginduk sama sekarang UIN Wali Songo. Dulu IAIN Wali Songo. Dulu namanya SIM itu juga IAIN Wali Songo Surakarta gitu. Jadi cabangnya Semarang gitu. Jadi embrio kita dulu juga di sana. Nah itu kembali ke topik ya. Sekitar 97 atau 98 itu. Jadi itu banyak ada sekumpulan mahasiswa. Itu kumpulan mahasiswa. Mereka itu mencintai dunia literasi dan dunia buku. Wah, luar biasa ini mahasiswa ini luar biasa ini. Mahasiswa perintis sepuh kita luar biasa ya. Ini mencintai literasi, mencintai buku, tapi mereka itu nggak memiliki wadah gitu Mas. Nggak memiliki wadah apa untuk menyalurkan bakatnya. Jadi pada awalnya itu mereka ya diskusi di pinggir kampus, di masjid dan dimanapun tempat yang bisa mereka lakukan untuk diskusi ya mereka diskusi di situ gitu. Diskusi baca buku, diskusi kaji, kemudian nanti ditulis itu apa yang dibicarakan gitu. Jadi ada outputnya. Nah dengan keresahan itu mereka berkumpul
akhirnya tercetuslah wadah nama apa ini UKM, menginisiasi lah, mereka ingin membentuk wadah UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dan setelah itu ya mereka mengajukan, berkumpul kan, setelah ada banyak orang kan, banyak wadah, banyak komunitas, tentunya kalau dibuatkan organisasi kan lebih cocok gitu. Nah, jadi mereka langsung mengajukan diri ke rektorat ya, kalau dulu itu untuk menjadi UKM. Namun ada kendalanya ya pada zaman itu. Ada kendala segala ini. Kendalanya ya gimana ya, dulu itu kalau UKM itu untuk peng-SK-an secara resmi itu agak lama, beda kalau zaman sekarang kan lebih mudah gitu. Nah itu SK resminya itu mulai terbit pertama itu tahun 2003. Wow, Itu lama SK juga ya. SK pertama dari 98 itu udah mulai merintis ya, nama Dinamika gitu. Tapi resminya itu Resmi 2000 SK berbadan hukum dari rektorat dari kampus itu tahun 2003. Wow. Nah ini UKM ini berdiri atau lahir itu tanggal 9 September, atau biasanya kita tiap tahun itu memperingatinya dengan Natalis. Tapi sekarang karena ada keadaan kayak gini ya, COVID ya nggak bisa gitu. Itu ya kurang lebih sejarahnya seperti itu. Dan dalam perjalanannya sampai sekarang itu juga mengalami pasang surut anggota ya. Mulai yang dulu awal-awal itu kan masalahnya banyak gitu loh, orangnya banyak. Itu pernah ya juga turun gitu, kemudian naik lagi itu juga pernah gitu. Karena sekarang juga sih kita lihat ya, mahasiswa yang baca buku itu minim sekali. Kecuali dengan tugas-tugas mereka. Nah, itu suatu kewajiban. Kewajiban kan minat baca Indonesia juga kan juga sangat rendah itu. Iya, mengalami pasang surut perekrutan anggota maupun pengurus. Bahkan saya pernah dengar ya cerita dari senior Dinamika atau sesepuh itu, kalau UKM Dinamika ini pernah dibekukan. Wah, gara-gara apa itu Mas? Gara-gara sampai dibekukan itu. Itu ceritanya ya, kalau dulu orang-orang Dinamika itu memang ditakuti oleh jajaran rektorat dan Aduh, ini luar biasa ini. Dan teman-teman UKM lain juga, karena tahu sendirilah UKM penelitian pasti orangnya selalu apa-apa itu dikaji dengan detail, dan orangnya itu kritis sekali gitu. Makanya dulu pernah dibekukan setahun gitu ya, tapi tahun kapan itu saya lupa itu. Dulu pernah dibekukan gitu karena terlalu kritis gitu. Nah, harusnya itu mahasiswa sekarang juga harus kritis kayak pendiri-pendiri yang dahulu hingga dibekukan. Akhirnya kita harus kritis dengan keadaan. Kalau itu benar-benar dikritis, harus kritisi ya. Itu luar biasa. Lanjut ke Mas, ini Mas, di Dinamika itu ada departemen atau bidang atau divisi apa aja itu? Kalau di Dinamika ya itu lebih sering disebutnya sebagai divisi. Gitu. Oh ya, karena dulu pas RTA itu di dalam undang-undang itu juga sebenarnya divisi gitu. Makanya kita memakai itu. Dulu saya baru pertama kali masuk tahun 2017 itu ada 3 divisi gitu. Hanya 3 divisi. Yang pertama yang Litbang, penelitian dan pengembangan, terus kedua ada kaderisasi, yang ketiga ada Kominfo itu. Nah, kemudian setelah itu awal tahun 2018 ya, ketika itu pas ketuanya Mas Rahma itu Mas Rahma jadi itu dirintis divisi baru gitu loh, namanya desain grafis dan perbukuan gitu loh. Desain grafis dan perbukuan. Itu karena karena di Dinamika sendiri kan buku-bukunya cukup banyak gitu loh. Banyak itu, inventaris bukunya banyak untuk kebutuhan membaca, kaji, diskusi itu banyak, dan dulu itu belum terinventarisasi gitu, masih sulit itu kan, makanya dibuat divisi itu untuk menginventarisasi
buku yang ada sekarang itu. Terus sama juga buat kebutuhan kan sekalian sama desain gitu, buat kebutuhan desain yang ketika kegiatan di dinamika itu kita nggak kebingungan gitu loh. Itu lanjut atasnya itu kalau sering ya Kominfo. Nah Kominfo ini sama Humas juga sama. Jaringan Humas Kominfo itu ya perannya sebenarnya sama, cuma perbedaannya ya cuma nama aja sebenarnya. Kominfo jadi tugasnya itu untuk mereka ya kayak berkomunikasi mencari informasi dengan utamanya lingkup UKM IAIN Surakarta maupun lingkup UKM yang sama sejalan dengan kita, penelitian atau ya hanya jurnalis ya yang sering kita komunikasi juga, penelitian jurnalis itu di kampus-kampus lain itu mencari informasi, saling tukar informasi, tukar kegiatan, mencari relasi gitu. Sama biasanya mereka itu juga mengelola sosial media UKM Dinamika. Itu tugasnya dari Kominfo berarti? Ya, tugas divisi sekaligus tugasnya itu. Biasanya orangnya ya humble, suka gimana ya, orangnya humble, pintar ngomong, pintar kece ya. Enak bukan ini. Nah, terus lanjut lagi ya. Ini ada kaderisasi ya. Nah, kaderisasi itu ini gimana ya? Motor penggerak juga di dinamika itu untuk menghidupkan kegiatan juga di kaderisasi. Selain tugasnya bukan hanya merekrut anggota tapi juga ngopeni lah istilahnya Jawa ini, merangkul gitu supaya mereka betah di dinamika dengan cara membaca, menulis gitu dan kegiatan lain sebagainya yang sebagai penunjang kegiatan di dinamika gitu. Kaderisasi itu ya hanya mereka ya eventnya banyak juga sih kaderisasi, yang mulai dari diklat yang wajibnya itu diklat. Tahun ini gimana tahun ini dengan kondisi pandemi ini Mas? Kondisi pandemi ini kemarin juga saya sudah komunikasikan ya dengan Pak Pembina dan juga pihak rektorat, itu sarannya itu untuk online sih. Tapi sebisa mungkin ya kita buat semacam blended learning gitulah. Jadi sebagian bisa ke kampus dan sebagian juga menyimak dari rumah, yang tidak mungkin bisa ke sini gitu. Nah, itu kaderisasi. Diklat nanti berkaitan dengan acara paguyuban dan UKM Fair itu sebenarnya yang mengayomi anggota gitulah, yang misal kita refreshing itu juga tugasnya kaderisasi. Jalan-jalan ke toko buku gitu. Mantap ini, ke toko buku ini. Bagus ini. Terus ini. Silaturahmi ke rumah-rumah pengurus maupun anggota guna merekatkan satu sama yang lain. Jadi kalau gimana ya? Ya harus emang sih kita kegiatannya banyak membaca, menulis. Kalau gimana ya? Membaca menulis terus kan kadang mahasiswa sekarang itu bakal jenuh. Kita sedikit-sedikit lah dengan kegiatan diisi dengan kegiatan yang lain gitu, supaya tidak menjenuhkan mereka juga gitu. Biar otak sama otak itu biar ada yang refreshing, biar enggak pikirannya enggak terlalu panas ya. Nah, terus lanjut lagi ya. Nah ini menurut saya ini paling apa ini? Paling vital jantung di dinamika, yaitu divisi penelitian dan pengembangan. Mereka lah di dinamika yang menyusun program penelitian, menulis, membaca dan sebagainya. Itu ya ini divisi litbang maupun kurikulum penelitian nanti biasanya litbang BPH sama nanti dikonsultasikan ke Pak Pembina supaya arah penelitian kita itu mau dibawa kemana gitu. Jelas itu mau dibawa kemana. Ini litbang ini orang-orangnya super sekali juga ini. Kuat ini. Kuat litbang ini, bacaannya kuat, tulisannya juga bagus itu. Ya orangnya nyawanya di dinamika ya itu sih. Nanti buat teman-teman biasanya yang menghandle proker yaitu penelitian, nulis, baca, diskusi buku ini dari litbang semua. Nanti biasanya
kalau diskusi buku gitu ya Mas. Ya. Diskusi buku nanti giliran sih biasanya yang baca siapa gitu. Maksudnya yang mengobrolkan yang giliran. ngobrol siapa itu baik pengurus maupun anggota itu nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Itu biasanya kegiatannya dulu ya kalau sebelum pandemi ini kegiatannya hari Jumat. setiap hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya obrolan terus. Nah kalau penelitian dan esai itu kemarin Senin sama Rabu kayak nggak salah. Senin sama Rabu itu Ada di kelas. kampus. Tapi setiap tahun sih nggak tentu itu sih tergantung kesepakatan dengan teman-teman anggota maupun pengurus, kita menyesuaikan ambilnya hari apa. Ada kesepakatan terlebih dahulu berarti. Kita nggak hanya di kelas itu aja. Misal teman-teman nih main ke UKM gitu, konsultasi masalah kuliah, masalah penelitian dan buku gitu, ya nggak apa-apa, kita sebagai pengurus, sebagai divisi yang bersangkutan maupun orang yang bisa menerima gitu, konsultasi gitu, itu ya litbang. Terus ya ini terus ada lagi ya pengurus harian atau pengurus ya. ya. Nah itu terdiri dari ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Itu biasanya ngurusinnya itu berkaitan. Ini juga berat ini gimana ya, sering ini bolak-balik mondar-mandir itu ke rektorat jelas, ke Pak Pembina juga. Ini Nah, itu ngurusinya berkaitan dengan anggaran yang ada dari kampus maupun ketika konsultasi ke Pak Pembina. Biasanya kita satu pintu ya, kalau enggak dengan kadifnya litbang ya, kalau ke Pak Pembina itu. Kalau ke rektorat jelas ini tugas wajib BPH semua itu biasanya ya laporan bulanan setiap UKM kan dicatat meskipun dilaporkan ke negara kan, kita kan di bawahnya institut dan di bawahnya negara itu. Laporan bulanan, terus LPG, laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan itu juga dirinci secara detail gitu. Laporan pelaksanaan kegiatan juga isinya apa itu dirinci dan dilaporkan gitu. Itu nanti juga jadwal kegiatannya itu juga dikumpulkan di sana gitu. Itu gimana ya? Tugasnya ya emang sehari-hari yang sering BPH penghuni UKM ini. Badan mana juga badan pengurus harian. Setiap hari bukan barisan patah hati. Ya, tadi kan di UKM itu kita kegiatannya itu ada penelitian, ada obrolan buku, dan juga ada kelas isi ya Mas. Dan itu kan juga pusing-pusing. Nah, tapi dengan kepusingan ini juga ada yang mewadai, yaitu dari kaderisasi untuk merefleksikan pikiran agar tidak jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan buku. Nah, ini juga mantap ini karena seimbang antara mumet dan juga refreshing. Setelah gitulah, setelah kita mumet harus diimbangi dengan refreshing. Tapi ya jangan refreshingnya terlalu lama ya. Ini malah udah biasa. Pilih bermumet-mumet dulu baru refreshing. Nah, mumet dulu nggak apa-apa. Tadi sejarah sudah divisi udah ini Mas. Apa sih yang kita dapat di UKM atau pelajaran yang dapat di UKM jika kita masuk ke dalam UKM Dinamika? Yang kita dapatkan di sini apa untuk terutama kita kan sebagai mahasiswa nih ya. Kalau kita masuk ke sini itu dapat apa? Karena ini kan juga tadi sudah dijelaskan ini berkaitan dengan buku dan mahasiswa itu kan juga setiap hari kan makanya buku-buku terus membuat makalah, membuat jurnal dan sebagainya, itulah buku. Itu bagi kampus dan juga nanti bagi kehidupan itu apa? Kalau yang outputnya sih tergantung tujuan teman-teman sih. Masuk Dinamika itu mau cari apa yang dicari. Dinamika kan jelas UKM lembaga penelitian mahasiswa itu kan yang didapatkan kan nggak jauh-jauh dari tulis menulis dan kalian baca buku dengan ngobrolkan buku tulis menulis gitu kan, itu nggak jauh-jauh dari situ sih ya. Tapi tujuannya itu perlu diplotkan lagi. Jadi teman-teman kalau masuk Dinamika itu ya benar harus istiqomah gitu, jangan cuma ikut-ikutan aja gitu. Saya masuk
UKM karena ikut temen, karena ikut temen, karena biar nggak apa namanya nggak kabur, nggak apa, biar ada kegiatan, biar ada tempat istirahat, itu jangan seperti itu Oh, gitu. iya. Jadi istiqomahkan lagi ya, terutama buat teman-teman yang baru masuk itu, jadi istiqomahkan lagi lah. Kita UKM Dinamika kan ya apa namanya nggak jauh-jauh dari kegiatan seputar buku, seputar nulis gitu kan ya. Pasti gimana ya kalau nanti kan di kampus itu nanti di jurusan masing-masing itu kan biasanya dapat apa ya, mata kuliah tentang penelitian itu biasanya itu semester masing tergantung ya, ada rata-rata yang semester 3, ada 5. yang 5. Rata-rata kita buat 5 lah, kalau Lima, di ini 5 ya. Nah itu nanti kalau di Dinamika nanti kalian semester 1 itu masuk 2 gitu, biasanya kalau sudah ada kelas penelitian itu ya sudah apa ya, kita sudah ngobrolkan penelitian itu bagaimana cara menulis gitu. Berarti ini satu langkah lebih dulu daripada teman-teman ya. Ya bisa dibilang Nanti kalau di kelas alah ini sudah ya gitu enak berarti. Biasanya seperti itu sih. Biasanya seperti itu. Anak Dinamika itu memang ya kadang biasanya dipandang lebih gimana ya? Dinamika is penelitian mesti jago gitu ya. Berat itu berarti. Iya, tapi tergantung orangnya tadi juga sih. Kalau istiqomah benar-benar kan kita bisa lebih dulu memulai dengan teman-teman yang di kelas gitu loh. Misalkan cara menulis bab 1 itu bagaimana, cara mencari mencari data, mencari objek yang mau diteliti, mencari masalah yang akan diteliti, membuat rumusan masalah, lengkap teori lengkap, diajari semuanya ya. Bahkan menulis daftar pustaka pun itu diajari. Ada tekniknya juga gitu. supaya nggak berantakan gitu kan. Mantap nih. Yang didapat yaitu nanti kalau syukur-syukur sudah bisa apa ya, yang enteng itu esai ya, tapi tergantung teman-teman ya. Esai itu nanti bisa nulis di blog, bisa nulis di media cetak gitu, koran gitu, maupun media online yang sudah memiliki nama gitu loh. Tulisan itu banyak yang teman-teman Dinamika sudah sampai sana gitu. Sampai sana nulis maupun nulis esai, nulis artikel gitu. Ya macam-macam sih. Macam-macam kan, nulisnya bebas gitu loh. Istilahnya terbit di sana gitu. Bisa terbit gitu di dimuat di koran maupun di media elektronik kan, rasanya membanggakan ya, gitu. betul. Dan Bahkan itu juga dapat ada komisinya dan itu nggak akan mungkin hilang sampai kapanpun gitu ya, masih abadi dan itu yang ringan-ringan ya, yang esai gitu. Kalau yang lumayan rumit ya di penelitiannya itu nanti teman-teman bisa nulis di jurnal. Jurnal kan sekarang kan banyak, di IAIN kan juga banyak omah-omah pengelola lembaga jurnal itu ya, di setiap fakultas juga ada gitu, maupun di kampus-kampus lain gitu. Kemarin tuh juga banyak sih yang sudah nulis jurnal keluar, bahkan ikut lomba penelitian itu sampai Kalimantan ada itu Mas. Ada ya, beberapa orang itu kemarin membanggakan sekali ya, juga terharu gitu loh. Itu dengan tulisan kita bisa berangkat ke sana. Hanya dengan beberapa lembar kertas penelitian kita bisa terbang ke kemana pun yang kita inginkan. Kemarin kebetulan kemarin itu teman-teman sekitar bulan Oktober 2019 itu, Oktober atau November ya saya lupa, itu ke Kalimantan. WAF itu Borneo undergrad itu apa namanya, IAIN ke sana naik pesawat biayai hanya dengan modal tulisan. WAF itu ya, beberapa alhamdulillah juga mereka ada yang mendapatkan tulisan terbaik gitu. Tulisan terbaik kan itu membanggakan sekali juga. Wong kita tulisan kita lolos aja ke sana sudah seneng, apalagi kita mendapat tulisan terbaik atau juara gitu kan, lebih bonus membanggakan lagi gitu. Nah seperti itu sih, yang tergantung ya, yang penting kita tetap istiqomah di Dinamika maupun sesuai tujuan kita harus tetap istiqomah ketika masuk dalam sebuah organisasi.
kita istiqomah, kita cari yang di situ apa yang kita inginkan, insya Allah nanti pasti tercapai. Betul, soalnya ini kan juga setiap tahun kampus-kampus itu kan bakal juga mengalami apa ya, pengubahan lah. Berarti kan dengan dinamika masuk dinamika bisa kita siapkan lomba-lomba LKTI, ESA itu kan biasanya setiap kampus kan pasti ada yang kita bisa menyiapkan gitu kan Mas. Ya seperti itu. Nah dari serangkaian itu tadi Mas, ini mumpung di sini bisa cerita nih nanti jika kalau ada mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah semester yang masuk duluan ini jika ingin gabung ke dinamika UKM LPM dinamika itu caranya gimana Mas? Caranya itu mudah sekali ya. Nah, Mudah, ini enggak kualitas bagus tapi masuknya mudah ini ya. Pak. Masuknya enggak Rumit. mudah. Ya, maksudnya mudah tapi prosesnya itu nanti ya. Yang rumit. Yang pertama teman-teman tentunya nanti wajib mengikuti serangkaian acara diklat penelitian namanya. Diklat penelitian UKM LPM dinamika. Itu sebagai apa ya, sebagai syarat masuk ke Nah, di dalam diklat nanti kita prosesnya panjang, nggak hanya diklat 2 hari 3 hari selesai pulang, itu enggak. Itu nanti yang pertama kita melakukan buka pendaftaran lah, pendaftaran setelah PPAK ya, kita tetap setelah PPAK harus seperti itu gitu. Nah, kita buka pendaftaran open bahasa kerennya open track. Betul. Bahasa kerennya sekarang biar kekinian itu open recruitment gitu. Rekrutmen biasanya dengan syarat-syarat gitu. Kalau di dinamika sendiri ya biasanya itu kalau tahun saya dulu itu suruh menulis esai gitu, kita biar tahu gimana ya, sebagai perkenalan kita dengan kampus, dengan dunia kampus, dengan dunia literasi maupun di UKM sendiri. Kita buat tulisan nanti ya disetorkan ke panitia gitu ya. Terus nanti ada namanya pradiklat Mas. Pradiklat ini kan biasanya sebelum diklat sih. Nah, nanti teman-teman nanti setelah gini, daftar dulu itu terus screening dulu Mas. Ada screening dulu sama itu ngumpulin tulisan esai, habis itu itu nanti pradiklat itu Mas. Nah, pradiklat itu kan nanti kalau biasanya teman-teman itu yang sudah screening maupun sudah mengumpulkan esai itu dikumpulkan semua gitu kan. Nah, kita buat kelompok. Kita buat kelompok. Nanti dikasih MP-nya sama dengan PPAK gitu. Kasih mahasiswa pendamping. Mahasiswa pendamping mengarahkan mereka sesat ya. Setelah nanti teman-teman daftar, kemudian screening, mengumpulkan esai, nanti gitu teman-teman dikumpulkan dalam suatu forum ya, suatu ruangan. Itu nanti dibentuk kelompok dan di kelompok itu dikasih pendamping, mahasiswa pendamping seperti PPAK gitu kan, yang nantinya fungsinya mereka adalah membimbing teman-teman anggota baru ini supaya gimana diajari cara-cara penelitian gitu lah. MP ini nanti kan pradiklat itu biasanya juga dikasih materi tentang penulisan, biasanya kita dari dosen. Jadi bekal awal sebelum di hari diklat, sebelum kita turun ke lapangan gitu. Ini biasanya materi ya dari dosen maupun dari alumni dinamika. Nah, itu kan pradiklat kan biasanya sama dikasih tahu resitasi. Jadi resitasi itu kayak perlengkapan apa saja yang perlu dibawa ketika diklat gitu kan. Nah, habis pradiklat kan lanjut ke dari diklat lah. Di hari diklat itu nanti kita juga nggak langsung turun ke lapangan langsung gitu. Jadi di situ kita masih kasih materi lagi, review lagi supaya teman-teman di sini nanti siap untuk turun ke lapangan gitu. Nah, di sini juga didampingi sesuai kelompoknya, itu biasanya yang ngasih materi ya bisa Pak Pembina, bisa dari dosen sini yang ahli di bidangnya gitu loh. Itu kan biasanya nanti juga diisi sama diskusi buku juga sih. Kalau tahun lalu diskusi buku juga, misal kamu pernah baca buku apa, itu diobrolin gitu di depan teman-teman gitu kan. Nah, itu nanti biasanya terus hari keduanya itu baru turun ke lapangan, sehari gitu ya, cari data gitu kan. Nah, habis itu nanti kan
sampaikan ya sekilas itu hasil temuannya gimana di lapangan itu seperti apa gitu kan. Itu hari-hari apa keduanya itu kan sudah pusing ya Mas. Pusing, dari ya, pertama betul. sampai terakhir itu kan Data terus. sampai hari kedua pusing lah. Di hari ketiga ini nanti untuk menghilangkan rasa Pusingan. penat yang beberapa serangkaian ini biasanya hari terakhir ini diisi outbound. Wah, enak ini ya, outbound. yang ditunggu-tunggu ini. Ya, dan game dan sebagainya, seru-seruan kita kenalan ya, biar akrab sama pengurus sama teman-teman yang lain gitu, biar akrabnya teman kita gitu lah. Itu kan, nah setelah itu kan nggak mungkin toh Mas, apa namanya, nggak mungkin tulisan itu selesai dalam waktu yang singkat itu. Ya. Nah ini kan tadi masih ada MP apa namanya, jadi kita lanjutkan di apa ketika sudah balik ke kampus, tapi dengan catatan dikasih waktu kurang lebih biasanya nggak terlalu lama ya untuk menyelesaikan tulisan-tulisan tadi itu nanti ya mereka sudah jadi anggota itu ya, Jadi resmi jadi anggota setelah itu kan, mengikuti serangkaian diklat itu. Nah, serangkaian itulah teman-teman, jika ingin menjadi anggota UKM LPM Dinamika sudah disampaikan oleh ketua langsung, begitulah caranya. Nah itu enak sekali caranya itu. Nah terima kasih Mas Rendra Ya, sama-sama, sudah Mas Haji. mengupas tuntas UKM LPM Dinamika ini. Semoga UKM ini terus eksistensi, terus berjaya lah, terus menerbitkan, menciptakan bibit-bibit peneliti yang peneliti baik ya. Itu teman-teman, obrolan dengan Mas Rendra selaku ketua UKM LPM Dinamika. Saya pribadi Aji Saputro mau minta maaf apabila ada salah dan perkataan yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.